Hai semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Hari ini aku mau coba ganti air yang ada di akuarium Setiawati ya teman-teman ya. Jadi ini air ketapang yang aku pakai, yang atas kan pakai air ketapang. Udah hampir bulan kayaknya ya. Udah agak lama juga. Udah mungkin 2 minggu atau 3 minggu ya. Antara segitulah. Antara 3 minggu atau sebulan, aku udah lupa kapan terakhir kali ganti. Nah, ini akan ku kuras total ya, kuras total, terus mau ku ganti air baru. Semoga airnya kondisinya lagi oke ya di keranku ya. Terus yang ini nih, nah ini nih, ini lagi kayak apa ya, aku nggak tahu ya, mentalnya lagi turun atau, kalau dibilang turun nggak juga, cuman kayak nggak nyaman dengan kondisi airnya teman-teman. Ini kemarin udah sempet ku ketapang, cuman malah jadi nggak nyaman. Jadi ada ikan yang nggak suka ketapang ya, ini dia lebih suka di permukaan. Kayaknya kurang cocok dengan airnya atau gimana. Nanti ini 2 hari yang lalu ya, 2 hari atau 3 hari yang lalu aku sempat nguras, terus aku ganti air bening, tapi dia tetap masih suka di atas gitu. Ini udah mulai ku apa ya, dietin, jadi makannya sehari sekali teman-teman ya, karena udah sedikit agak gemuk ya ini ya. Ini rencana mau ku kuras airnya sedikit ya. Nah, aku kuras airnya sedikit segini, yang ini terus ku tambahin air lagi gitu. Yang ini udah ada aktif tuh teman-teman tuh, udah mau pada berenang tuh. Yang ini apalagi nih, ini yang ini udah oke kali nih berenangnya tuh, udah pada settle ya, cuman belum belum galak. Udah settle tuh, ini udah lumayan sedikit respon ya tuh. Tuh, kalau yang ini baru mulai mulai settle lah. Ini sengaja mau aku ganti airnya karena airnya udah nggak bagus teman-teman ya, harus diganti walaupun memang masih terbilang aman ya. Ini kemarin dia kena finrod, udah sembuh gara-gara aku air ketapang ya, dikasih ketapang jangan terlalu pekat ya, sedang-sedang aja. Yang kena finrod itu pasti sembuh teman-teman, kayak yang punya aku ini sembuh ini. Terus ini mau ku ganti airnya. Nah, nanti rencananya aku ganti airnya terus ku kasih ketapang tipis saja teman-teman, karena filternya ini kan memang nggak aku jalanin yang bagian atas ya. Jadi ganti total, kasih ketapang tipis. Yuk aku ganti dulu ya. Jadi ini udah mulai ku kuras ya teman-teman ya. Ku buang dulu airnya, ya kurang lebih antara 30 sampai 50% lah teman-teman ya. Nanti ku kasih air lagi gitu. Oke, jadi ini udah mulai pengisian air ya. Nah, ini aku ganti kira-kira 50% teman-teman jadinya ya. 40 sampai 50%. Untuk penggantian seperti ini teman-teman boleh menambahkan garam ikan sedikit aja, karena penggantiannya kan cuma sedikit. Jadi sejumput aja lah, nggak perlu banyak-banyak. Fungsinya garam ikan sebagai apa ya, antibakteri aja, anti jamur teman-teman ya. Terus jadi saat ikan sisik luka, jadi dia untuk tumbuh jamur itu jadi sangat susah, lebih lebih sulit lah daripada hanya menggunakan air tanpa garam ikan teman-teman. Ini menurut pengalamanku ya. Jadi selama ini banyak ikanku yang luka sisiknya kegores substrat atau loncat ke atas, luka sedikit-sedikit, nggak pernah ada tumbuh jamur sama jamur kapas, nggak pernah teman-teman. Kayak Auranti itu sering luka itu nggak pernah tumbuh jamur kapas. Terus white spot juga jarang, belum pernah kena ya aku ya, gara-gara selama ini menggunakan garam ikan yang secukupnya aja, sedikit aja teman-teman, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak ikan bisa buang lendir, terlalu apa ya, kandungan garamnya terlalu tinggi. Oke, sambil nunggu air penuh ya teman-teman, skip dulu.
Ini tinggal pengisian air ya. Jadi airnya sengaja aku naikin debitnya daripada yang sebelumnya, karena ada tesnya udah mulai oke. Terus nanti kasih garam sedikit, nanti air ketapang tipis teman-teman ya. Pokoknya air ketapangnya ini udah mulai aku bikin tipis sekali karena si ikannya udah mulai sehat. Kayak si Stewati yang kena finrod udah mulai sembuh juga, siripnya udah mulai, dorsannya udah mulai tumbuh. Jadi nggak perlu pakai ketapang yang tebel-tebel, tipis untuk sebagai hanya kenyamanan, terus antiseptik aja biar nggak terkena finrod lagi teman-teman. Ini rencananya substratnya mau aku ganti yang halus ya, cuman adanya substrat yang warna merah. Nanti aku belum beli lagi yang substrat halus karena butuh sekitar 2 kilo juga ini teman-teman ya untuk tank 40-30 ini. Nah, cukup nih ini. Oke, jadi cukup airnya kira-kira segitu ya. Ini itu tank ukuran 40-30, air kurang lebih setengahnya berarti sekitar 15 sentian teman-teman ya. Dari ukuran ketinggian kan dia 30 ya. Ini ada setengahnya berarti 15 sentian. Tuh, jadi garam tuh paling ya segini teman-teman tuh, sejumput aja, sedikit kali. Ini filter aku coba nyalakan dulu biar cycling airnya. Kayaknya filter yang bagian ujung sana nggak mau kesedot ya, karena si apa ya, skimmernya kan kemarin tuh ini karena ketinggian air kurang, skimmernya aku lepas, ternyata yang bagian lubang skimmer itu nggak apa ya, nggak ketutup air, jadi air pasti nggak naik. Kalau yang ini kemarin ku tambahin pipa ya, pipa dari filter yang rusak ini, jadi bisa panjang. Kalau ini bisa kesedot, itu nggak bisa kesedot, nggak masalah sih sebenarnya, nggak terlalu, nanti akan tercampur sendiri ya, karena pas ikan berenang itu pasti akan tercampur. Terus apa namanya, perlu hati-hati teman-teman saat memberikan garam ikan ya, karena kadang ikan itu kadang barbar juga, ada yang barbar pas diganti air 2 bobok tetap galak atau tetap settle ya, mineralnya tetap oke, pas kita taburi garam dimakannya teman-teman, karena itu bisa mengakibatkan kayak kembung gitu ikannya. Jadi perlu hati-hati saat pemberian garam. Kalau teman-teman pakai filter kayak hang on gitu, masukin aja garamnya di filternya itu teman-teman, biasanya nanti akan larut sendiri. Kalau enggak, teman-teman bisa larutkan dulu pakai air, baru nanti dikasih ke akuariumnya. Ini udah segini aja. Ini mau aku kasih ketapang ya. Nah, aku mau ambil ketapangnya dulu karena ketapangnya ada di luar. Oke, jadi ini air ketapangnya. Nah, ini udah fermentasi udah lama kali teman-teman ya. Jadi udah oke kali ya, ketapangnya nggak berbau teman-teman, nggak ada bau tuh, nggak ada bau sama sekali. Jadi kayak air biasa sih, karena udah difermentasi. Jadi buat teman-teman, kalau air ketapang yang baru jadi memang biasanya bau busuk. Kalau bagusnya difermentasi, nanti aku bakal bikin konten ya cara
bikin air ketapang. Nanti komen aja di kolom komentar kalau pengen tahu cara aku bikin air ketapang yang bagus tanpa berbau busuk. Jadi akuarium kita akan baunya bagus, nggak busuk ya. Nih aku kasih air ketapangnya, nih sedikit aja. Tuh, oke. Jadi air ketapangnya begitu tipis tuh teman-teman ya. Nanti ini bakal tercampur sendiri ya. Nah, ini nanti bakal tercampur sendiri. Yang ini karena aku pakai filter jadi ya cepet tercampurnya. Nanti biarkan aja setengah jam biasanya filternya, atau 15 menit biar dia tercampur aja. Kalau ini nanti kira-kira setengah jam juga udah bakal tercampur kok teman-teman ya. Tuh udah langsung aktif tuh, yang agak mager itu. Kalau ini paling nanti sekitar, nanti kira-kira nanti beberapa menit, setengah jaman nanti bakal ku skip dulu videonya ya, biar kita lihat si cananya. Ini yang tadi ku ganti setengah nih, tuh kalau ini mentalnya tuh oke dia. Ini teman-teman bisa lihat rimnya. Sekarang bagian ekor udah merah kali teman-teman. Tuh. Ini aku pakai si Premium Maxi ya. Ternyata Premium Maxi itu ada apa ya? Ada pewarna merahnya teman-teman ya. Cuman nggak terlalu tinggi setinggi yang Premium Red. Tuh, ini nggak tahu aku dia nggak nyaman dengan airnya atau memang mentalnya lagi turun. Kalau aku sih lihat sih mentalnya lagi turun teman-teman ya, tapi dia masih responsif, masih galak. Cuman kalau dibiarkan dia naik lagi, tuh kayak mundur-mundur gitu. Ini sepertinya sih mental turun. Ini biasa sih kayaknya ya. Kalau memang mentalnya turun untuk Stewart itu hal yang biasa, karena Stewartiku juga belum ada genap 1 tahun ya. Mungkin sekitar baru berapa bulan ya ini ya, 5 bulan atau 6 bulan ya. Jadi belum ada 1 tahun yang ini. Jadi wajar kalau cana-cana yang usia masih muda ya, kalau mentalnya tuh belum stabil. Jadi biasanya di usia-usia setahun tuh mentalnya udah mulai stabil teman-teman. Tapi dia respon sama wayang cana, respon dia. Sama tangan pun respon tuh ya. Nah, ini terus tuh masih belum ya, nanti bakal ku update kalau sudah respon. Ini di filternya dimatikan aja kayaknya. Filternya udah aku matikan. Oh, lampunya malah ikut mati ya, kita kesenggol ya. Oke. Terus ini si Maru, nah, nanti bakal ku update lagi si Marunya ya. Cabungnya udah mulai oke. Ini rencananya mau ku kasih ketapang yang sangat tipis teman-teman ya, biar ikannya makin nyaman, karena ini nggak pakai filter juga. Tuh. Untuk bunganya tuh apa cabungnya, tuh, cabungnya tuh, aduh teman-teman bisa lihat cabungnya tuh. Nanti bakal ku update ya. Ini rencana ku kasih ketapang yang sangat tipis. Oke, ku skip dulu ya videonya ya. Oke, jadi ini udah setengah jam lebih ya teman-teman ya. Jadi si Stewarti yang bawa pun udah lumayan settle ya, udah mulai lumayan nyaman. Jadi kayaknya mungkin gara-gara dia sepertinya sih kurang nyaman dengan penggunaan garam yang mungkin kemarin sedikit terlalu banyak ya. Jadi tadi pas aku penambahan setengah air sendiri nggak pakai garam, terlihat dari si ikannya udah lumayan lah, mulai sedikit nyaman, tapi masih suka di atas permukaan. Nanti kita lihat sehari 2 hari seperti apa perkembangannya. Terus yang ini udah settle tuh respon tuh, itu pun udah respon tuh ya. Tuh oke, udah respon tuh. Tuh. Untuk mental memang belum kulatih ya mental ya, karena
kalau dikacain pun belum terlalu berani. Yang terpenting ikannya udah sehat tuh, finrootnya udah hilang tuh, bisa terlihat tuh ada sirip baru putih-putih di belakang tuh. Ini kan kemarin yang kena finroot, ini udah nggak ada hitam-hitamnya di bagian ujung, sirip putih udah mulai tumbuh, jadi udah mulai finrootnya udah hilang teman-teman. Finroot tuh banyak faktor ya teman-teman ya, bisa aku baca-baca sih karena faktor bakteri, bisa faktor air juga bisa yang bau bakteri gitu. Jadi dengan penggunaan air ketapang itu bisa sebagai antibakteri juga. Jadi kemarin penggunaan sekitar seminggu itu udah perkembangannya sangat signifikan ya. Pas udah sekitar 3 minggu, sebulan ini udah sembuh dia. Terus untuk pertumbuhan sirip itu aku pakein cacing. Jadi seminggu antara 3 kali lah, seminggu 3 kali sampai 2 sampai 3 kali. Nah, untuk dikasih kaca masih belum terlalu ini ya, belum terlalu respon. Kalau aku cana yang belum mau dikacain, nggak sering-sering dikacain. Yang terpenting dia udah settle aja. Nanti kalau udah settle, bertambahnya usia nanti akan semakin naik sendiri kok mentalnya, nanti akan semakin galak sendiri. Karena biasanya cana yang semakin tua teritorinya akan semakin tinggi ya. Jadi dia akan nanti akan galak sendiri. Tuh. Tinggal dikasih makan. Ini mau aku kasih makan premium maxi. Tinggal ini nih, masih sering di permukaan sih. Tapi udah lumayan sih responnya. Tuh. Oke, mungkin itu aja. Semoga konten hari ini bermanfaat untuk cana yang tipe-tipe kayak Stewarti gini. Kualitas air sangat menentukan ya teman-teman ya. Jadi kalau buat teman-teman jarang ganti air, apalagi airnya bening tanpa menggunakan filter, ya biasanya banyak sih masalahnya ya. Biasanya ikan jadi sering nguncup, terus sering terkena finroot. Rata-rata Stewarti sering kali teman-teman terkena finroot ya. Makanya saranku pakai filter. Kalau enggak, kalau udah ada tanda-tanda finroot, kasih ketapang tipis teman-teman ya. Oke, bye bye.